warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan selalu bahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali karunia-Nya, rahmat-Nya, kasih sayang kepada kita semua. Dan juga kita sudah diberikan kesempatan untuk berada di bulan Ramadan tahun ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia. Salawat serta salam tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita, manusia utama yang menjadi idola kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan Wuwi untuk berbagi mengenai kisah sahabat dan sahabiah. Apakah kalian sudah mengenal apa istilah sahabat dan sahabiah? Betul. Jadi sahabat atau sahabiah adalah mereka yang bertemu, yang berada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Mereka bertemu, kemudian ikut berjuang bersama Rasulullah dan juga beriman kepada Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini, Wuwi ingin menyampaikan satu sahabiah ya. Mungkin kalian semua sudah mengenalnya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, atau kita bisa menyebutnya atau memanggilnya Bunda Khadijah. Nah, Khadijah binti Khuwailid ini terlahir atau dilahirkan 68 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Khuwailid bin As'ad dan juga ibunya bernama Fatimah binti Zaidah. Nah, beliau atau Khadijah ini berasal dari keluarga bangsawan. Namun, meskipun dalam keluarga bangsawan, orang tuanya mendidik dengan sangat baik. Pada saat itu, ketika masyarakat Quraisy memiliki tradisi menguburkan bayi perempuan hidup-hidup, tidak dengan orang tua Khadijah ya. Orang tua Khadijah, ayahnya dan ibunya merawatnya, mendidiknya, mengasuhnya dengan baik. Sehingga tumbuhlah Khadijah ini sebagai perempuan yang cerdas, yang kuat, yang mulia dan terjaga kehormatannya. Masya Allah ya. Dan Bunda Khadijah ini semenjak zaman sebelum Rasulullah diutus, beliau juga tidak pernah menyembah berhala, tidak seperti masyarakat Quraisy saat itu. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa Bunda Khadijah ini menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa keutamaan Bunda Khadijah? Mari kita dengarkan atau mari kita pelajari bersama. Nah, ada beberapa yang akan Bu sampaikan, mungkin tidak semua ya, ini beberapa saja. Yang pertama, bahwa Bunda Khadijah ini seorang yang bijak dan cerdas. Nah, seperti yang kita ketahui, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di Gua Hiro, nah beliau pulang dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi gemetar, dan kemudian meminta untuk diselimuti oleh Bunda Khadijah, disambut dengan penuh ketenangan. Ya, jadi saat itu Muhammad mengatakan, apa yang terjadi pada diriku? Aku takut terjadi apa-apa pada diriku. Nah, Bunda Khadijah menjawabnya dengan penuh ketenangan dan kelembutan. Tidak, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu karena engkau adalah seorang yang jujur ketika berbicara, engkau seorang yang menyambung silaturahim, engkau seorang yang memuliakan tamu, engkau seorang yang mudah memberi bantuan kepada orang yang lain, dan juga orang selalu berusaha menegakkan kebenaran. Seperti itu. Nah, kemudian ketika ketakutan sudah mulai mereda, beberapa saat kemudian Khadijah membawa Rasulullah kepada sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini seorang yang beragama Nasrani dan beliau tahu akan ada kedatangan Nabi yang terakhir ya, atau Nabi akhir zaman seperti itu. Nah, ketika bertemu, Khadijah menceritakan kondisi suaminya, kondisi Rasulullah ya. Nah, kemudian Waraqah menyampaikan bahwa apa yang terjadi pada
Rasulullah atau Muhammad saat itu gitu ya, itu seperti yang terjadi pada Musa ya, yang ditemui oleh Rasulullah saat itu adalah Jibril atau Namus seperti itu. Jadi Masya Allah ketika Bunda Khadijah memberikan ketenangan kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah gitu ya, dan kemudian menguatkan sehingga tidak ada lagi kekhawatiran atau ketakutan. Kemudian yang kedua, bahwa Bunda Khadijah itu adalah yang pertama beriman. Jadi ketika Muhammad diutus menjadi seorang rasul, nah yang pertama beriman adalah Bunda Khadijah. Ya, Bunda Khadijah mengatakan bahwa Allah Rabbku atau Allah Tuhanku dan juga Muhammad Rasulullah utusan Allah, seperti itu. Bunda Khadijah juga seorang yang ikut sholat bersama Rasulullah yang pertama kali. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa Bunda Khadijah ini sudah mendapat jaminan masuk surga. Disebutkan dalam salah satu hadis bahwa ada 4 wanita utama ya, wanita mulia yang mendapat jaminan masuk surga. Siapakah mereka? Jadi yang pertama adalah Maryam binti Imran. Kemudian yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang ketiga adalah Fatimah binti Muhammad atau putri Rasulullah. Dan yang keempat Asiyah istri Fir'aun. Masya Allah. Jadi Bunda Khadijah ini sudah mendapat jaminan masuk surga. Luar biasa ya, Masya Allah. Nah kemudian keutamaan yang keempat yaitu Bunda Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi suatu ketika Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mengatakan, ini Khadijah, sebentar lagi dia akan masuk dengan membawa wadah yang berisi lauk pauk. Nah ketika dia masuk, sampaikan salam dari Allah, dari Rabb-nya dan juga dariku. Sampaikan padanya bahwa dia sudah dibangunkan rumah di surga dari emas dan perak, yang di dalamnya tidak ada rasa bising dan juga rasa kepayahan atau rasa capek. Masya Allah, gak ada satu orang pun yang mendapatkan salam dari Allah gitu ya. Bunda Khadijah ini mendapatkan salam langsung dari Allah karena begitu mulianya, begitu terhormatnya Bunda Khadijah. Nah, anak-anakku semua, Bunda Khadijah ini adalah seorang yang patut kita teladani. Bukan orang-orang yang lain, bukan wanita-wanita yang lain, namun Bunda Khadijah ini yang kita teladani. Bagaimana beliau beriman kepada Rasulullah, kepada Allah. Kemudian beliau juga ikut berjuang ya. Kita tahu bahwa beliau itu seorang pengusaha yang kaya raya. Namun dengan hartanya beliau infakkan untuk perjuangan Islam. Seperti itu. Jadi luar biasa. Semoga kita bisa meneladani beliau sehingga kita bisa bersama-sama masuk surga. Kita bersama-sama di surga bersama Bunda Khadijah. Pasti kalian semua pengen masuk surga kan ya? Iya, begitu juga dengan Bui, kita semua pasti pengen masuk surga. Nah, untuk itu mari kita ambil pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini, dari kisah Bunda Khadijah. Jika dirasa kurang, bisa mencari sumber yang lain untuk menambah wawasan kita semua. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.